saat kita melakukan fototoraks gitu, itu seharusnya dan semestinya ya memang atas indikasi. Jadi selama dia dilakukan sesuai dengan indikasi, insya Allah aman. Dan sebenarnya dosis sinar radiasi ya yang diberikan pada X-ray ini sangat rendah. Mungkin orang tua juga ingin tahu nih dok, gimana sih prosedurnya dok untuk melakukan ronsen dada pada anak? Halo Sobat Podcast IDAI, senang sekali kembali lagi bersama saya Dr. Andina Nirmala Spesialis Anak, masih dengan Dr. Resita Sehati Spesialis Anak. Kita mau lanjutin lagi ya dok, tentang ronsen dada pada anak. Pembahasan yang kedua nih dok. Tadi kemarin kita udah belajar tentang indikasi, bagaimana persiapannya. Mungkin orang tua juga ingin tahu nih dok, gimana sih prosedurnya dok untuk melakukan ronsen dada pada anak? Iya, baik, prosedurnya mungkin banyak ya yang sudah pernah mendampingi anaknya ya untuk melakukan pemeriksaan foto dada atau ronsen toraks ini. Jadi pada saat pertama dokter spesialis anaknya menyarankan untuk dilakukan foto toraks, tentu saja nanti permintaannya akan ke bagian radiologi ya, di sana nanti akan dijadwalkan. Nah, begitu sudah dijadwalkan sebenarnya tidak akan ada persiapan khusus, tidak perlu puasa, kemarin kita sudah bahas ya. Nah, nanti pada saat akan dilakukan, kita lihat kondisi anaknya, tentu saja. Kalau misalnya anaknya sudah besar, sudah mulai kooperatif, anaknya bisa dengan kondisi yang baik gitu ya, bisa berjalan misalnya gitu. Sama prosedurnya sebenarnya mirip sama dewasa. Jadi anak disarankan untuk mengganti baju yang sudah disediakan ya di ruang radiologi itu, kemudian diminta untuk melepaskan benda-benda metal gitu, misalnya perhiasan seperti itu, atau bajunya kadang resletingnya ada dari metal gitu ya, itu dibuka. Karena kenapa? Karena dia menggunakan sinar X-ray, kalau ada bahan-bahan metal dia akan terlihat, atau yang tidak metal pun beberapa bahan juga akan terlihat dan itu akan mengganggu nanti dalam pembacaannya sehingga interpretasinya salah. Jadi ya anaknya ganti baju, buka perhiasan atau benda-benda yang dipakai, kemudian anaknya ke ruang X-ray. Bila anaknya itu udah besar gitu, udah kooperatif, biasanya posisinya berdiri saja, anaknya berdiri. Nanti menghadap ke kaset ya yang diberikan, dan kemudian nanti sinar X-ray-nya akan difoto dari belakang, bisa dari depan juga bisa, tergantung nanti anaknya mau ngadap depan atau ngadap belakang kalau sudah kooperatif. Kemudian kalau misalnya kondisinya, dok anak saya masih kecil, misalnya masih bayi, belum bisa disuruh berdiri gitu, ya tidak apa-apa, anaknya bisa tidur, kita ada mejanya juga tuh, anaknya posisinya tidur telentang, nanti sinarnya dari atas seperti itu. Atau kalau misalnya nih anaknya lagi sakit berat, tidak bisa dibawa ke ruangan misalnya, ya udah kita akan lakukan di ruangan anak itu, di rawat pun bisa. Nanti ada alat mobile ya yang bisa dibawa gitu, X-ray-nya dilakukan misalnya di ruang ICU atau di ruang NICU gitu, seperti itu, sehingga bayinya ya di sana saja kita lakukan pemeriksaan, kemudian nanti akan kita baca. Baik dokter, jadi prosedurnya tergantung tadi ya usia, kemudian jenis yang akan dilakukan ronsennya dok ya. Oh iya, posisinya pun tergantung ya kebutuhan. Jadi mungkin dia tadi misalnya kemarin kita sudah bahas anaknya batuk lama, curiga ada infeksi tuberkulosis. Nah, kadang-kala kita membutuhkan tidak hanya satu posisi, misalnya 2 posisi, dari depan sama dari samping. Jadi itu semua tergantung dari indikasi dari yang dokter berikan. Baik, cukup jelas dok. Lalu tadi dok, setelah dilakukan ronsen dada, kan muncul filmnya dok ya, gambar ya. Gambarnya. Nah, gambarnya ini sebenarnya secara garis besar
Apa saja sih dok yang dinilai dari gambar ronsen dada? Nah, kemarin kita udah bahas ya sedikit. Mungkin kita bahas lebih detail lagi. Jadi kita foto nih, foto dadanya, nanti akan keluarkan gambar gitu. Gambarnya ya apa-apa yang ada di dada kita. Kita mulai dari biasanya dari atas nih, saluran pernapasan. Di sana akan terlihat saluran pernapasan yang besar. Nah, nanti bisa dilihat apakah posisinya baik atau tidak, apakah dia miring ke kanan atau apakah ada yang tidak terlihat. Itu bisa kita lihat dari foto dada. Lalu yang kedua, paru. Jadi kalau misalnya kecurigaannya ada kelainan di paru, kita bisa lihat juga apa ini kelainannya. Misalnya anaknya sesak, curiganya infeksi paru, kita lihat ada bercak-bercak putih nggak di parunya. Atau kok anaknya sesaknya udah lama ya gitu kan, nggak sesak yang tiba-tiba, tapi makin lama makin sesak. Kita curiga apakah ada cairan ya di parunya. Atau apakah ada kelainan di jantungnya, kan bisa ya, jantung juga bisa buat sesak gitu. Kita bisa lihat dari sana gitu. Dari ronsen dadanya kita lihat, oh iya ada cairan nih gitu, atau oh iya ternyata jantungnya besar gitu, bisa seperti itu. Lalu yang ketiga, kita lihat jantungnya ya. Jantung mungkin seperti tadi, kalau ada kelainan jantung baik dia yang bawaan yang ada sejak lahir atau yang didapat setelah lahir gitu, kita juga bisa lihat. Misalnya dari bentuknya, dari ukurannya yang membesar, atau dari pembuluh darahnya juga bisa. Jadi dari ronsen torak tuh kita juga bisa melihat pembuluh darah yang besar. Jadi kita lihat, oh ada kelainan nggak di pembuluh darahnya. Nah kalau ada kelainan, mungkin dia dapat berkorelasi atau berhubungan sama kelainan jantungnya, seperti itu. Lalu apalagi yang terlihat di dada kita? Ada tulang-tulang kan ya, tulang-tulang di dada, tulang-tulang iga. Nah ini misalnya anak habis jatuh terbentur dadanya, nyeri. Itu ada indikasinya juga, ternyata kita lakukan pemeriksaan fototoraks untuk melihat, oh dia trauma nih, apakah traumanya atau jatuhnya itu menyebabkan patah nggak tulang iganya gitu. Kalau patah lokasinya di mana, seperti itu. Karena nanti dengan patah tulang iga tentu ada komplikasi-komplikasi lain mungkin ya. Kemudian apalagi ngelihat tulang yang lain, misalnya tulang belakang juga bisa kan kelihatan ya tulang belakang kita kalau di foto. Apakah tulang belakangnya ada kelainan bentuknya atau miring? Kadang anak-anak kok sering sakit punggungnya ya dok. Atau kok kalau berdiri orang tuanya kadang ngeh tuh. Kalau berdiri dok, bentuknya kok agak miring dok gitu. Nah untuk pemeriksaan awal kita bisa lakukan fototoraks ini, tapi yang kita lihat tulangnya seperti itu. Atau ada kecurigaan tumor, misalnya tumornya di dada, itu kita juga bisa screening awal atau pemeriksaan awal dengan fototoraks. Kita akan lihat tuh kalau dia ada tumor, bentuknya biasanya bulat gitu, dia putih bulat, seperti itu dok. Baik, berarti memang banyak ya dok yang bisa dievaluasi, dan tentu saja tergantung dari kecurigaan awal sang dokter yang merekomendasikan. Nah kadang-kala berikutnya nih dok, orang tua pasien juga bertanya nih dok, kan menggunakan sinar X-ray nih, sebenarnya aman nggak sih dok, atau ada bahaya atau risiko nggak dari anak yang dilakukan ronsen dada? Jadi sebenarnya kita kembali lagi ya, saat kita melakukan fototoraks gitu, itu seharusnya dan semestinya ya memang atas indikasi gitu. Jadi kita kembali lagi dari pemeriksaan anamnesis, wawancara kita, kemudian pemeriksaan fisik pasien kita gitu. Apakah kita curiga ke salah satu penyebabnya organ tertentu gitu yang kita butuh data tambahan gitu. Jadi ada indikasinya. Kalau kita lakukan sesuai indikasi, tentu saja X-ray ini tidak akan berulang-ulang kali ya dok kita lakukan gitu. Misalnya anaknya batuk udah 3 minggu, ya kita paling sekali kita lakukan, nggak lantas besoknya ulang lagi enggak. Jadi selama dia dilakukan sesuai dengan indikasi, insya Allah aman. Dan sebenarnya dosis sinar radiasi ya yang diberikan pada X-ray ini sangat rendah sebenarnya. Jadi aman untuk dilakukan pada anak-anak yang memang terindikasi. Baik, berarti resikonya cukup rendah ya dok ya. Tapi tentu saja perlu indikasi yang kuat ketika merekomendasikan.
Baik. Terima kasih banyak Dokter Resita. Ya, Tidak terasa nih dok, ternyata kita udah sampai di penghujung acara. selesai juga ya, Dok. Kita udah belajar tentang apa sih ronsen dada, apa indikasinya, kapan dia harus dilakukan, terus prosedurnya, persiapannya, hingga membahas mengenai apa yang dievaluasi dan risikonya. Mungkin sebagai penutup nih dok, dokter bisa memberikan take home message atau pesan akhir buat ayah bunda dan sobat podcast IDAI di rumah. Silakan dok. Sobat podcast IDAI dan ayah bunda yang di rumah. Jadi pemeriksaan fototoraks itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjang pemeriksaan penyakit dan dilakukan dengan pemberian radiasi sinar X. Bila dilakukan sesuai dengan indikasi, maka pemeriksaan fototoraks ini aman ya, karena tentu saja tidak dilakukan secara berulang-ulang. Baik Dokter Resita, sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya, waktunya, dan sharingnya pada siang hari ini dok. Untuk sobat podcast IDAI, jangan lupa untuk kita akan kembali lagi bertemu di topik berikutnya, tentu saja dengan topik yang hangat, dengan informasi terakurat dari narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Jangan lupa jika suka podcast IDAI, untuk like, share, subscribe, dan berikan sebanyak-banyaknya tautan video ini supaya teman-teman sobat podcast IDAI lain dapat melihatnya kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.